kemajuan di dalam industri atau perkembangan daripada industri atau pasar baik di consumer maupun di berbagai yang berkembang. Saat ini karena perubahan begitu cepat, apalagi dengan adanya social media, dengan adanya digital, itu merubah pola yang begitu cepat. Yang makin penting saat ini bukan hanya menguasai market daripada satu negara kita di Indonesia, tapi juga kita harus memperhatikan ketergantungan pasar kita dengan pasar di dunia yang lain, dengan berbagai negara. Maka itu dengan adanya dunia teknologi, dengan sosial media, pasar itu menjadi makin global, dan itu kita perlu menguasai interaksi yang ada. Bagaimana ketergantungan pasar di Indonesia dengan ketergantungan dengan pasar di China, misalnya dengan di Amerika, di Eropa, itu sangat saling bergantung. Dan menjadi tren juga akhirnya dengan digital yang ada, membangun kelompok-kelompok daripada komunitas. Nah, komunitas ini sekarang yang menjadi tren. Komunitas daripada konsumen yang hobinya hiking, misalnya hobi outdoor, ada konsumen yang hobinya shopping atau hobi kuliner. Nah, ini kan jadi berbeda, menciptakan hobi-hobi baru, menciptakan tren-tren baru yang dulu juga nggak pernah ada. Even yang namanya jabatan-jabatan atau posisi yang ada, sekarang ada yang namanya content creator, copywriter, yang dulu mungkin nggak ada copywriter jadi content creator, tapi sekarang waduh ngetren menjadi content creator, misalnya menjadi key opinion leader. Orang bisa secara individu dengan adanya sosial media bisa mencari other income tersendiri, nggak harus bekerja. Nah, ini perubahan yang ada sangat mempengaruhi di dalam industri yang ada. Dan salah satu hal yang kita melihat ke depan, inovasi akan makin cepat sekali. Inovasi-inovasi baru itu makin cepat. Sehingga kita nggak boleh ketinggalan, kita harus memikirkan satu produk kita launching, shelf life-nya juga makin pendek. Kalau dulu mungkin satu produk bisa 5 tahun, 10 tahun, sekarang kita mungkin tiap tahun harus keluar inovasi baru, 2 tahun keluar inovasi baru. Kenapa? Karena produk baru juga bermunculan makin banyak. Nah, inilah kita perlu mempunyai kompetensi untuk mempercepat adanya inovasi-inovasi. Dan itu menjadi sangat penting ya, di dalam menguasai industri. Yang bisa memimpin suatu industri, mana yang bisa memimpin suatu industri? Tadi saya sampaikan ada yang sebenarnya menguasai data, yang menguasai kebutuhan konsumen dengan baik, tahu mengenai pasar yang ada seperti apa. Dan itu makin penting. Yang simple aja saya sampaikan, perubahan daripada rasa seseorang dari yang namanya anak-anak sampai dia pada saat dia remaja, sampai dia menjadi orang tua, akan terjadi tren perubahan daripada rasa. Karena rasa coklat di mata anak-anak, rasa coklat yang simple di mata remaja, dan coklat bagi orang dewasa bisa berbeda sejalan dengan usianya. Kenapa? Anak-anak senang manis, makin dewasa makin nggak mau manis, mengurangi sekali. Nah, tapi maunya coklat. Jadi jenis coklat untuk anak-anak sama dewasa bisa berbeda banget. Maka itu penguasaan konsumen itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita harus menguasai hal itu. Nggak bisa kita punya coklat sama rata untuk semua konsumen yang ada. Maka itulah yang perlu kita terus-menerus kita improve. Begitupun juga dengan adanya kompetisi. Ternyata kompetitor kita mengeluarkan jenis rasa yang berbeda. Itu menjadi satu hal yang berbeda. Nah, ini yang tren-tren inovasi ini yang menjadi penting, dan yang siapa yang menguasai inovasi, siapa yang punya ide-ide baru, menjadi momentum untuk menguasai pasar dan menjadi satu langkah di depan daripada orang lain. Dan itu strategi yang terpenting. Penguasaan pasar juga bisa dilakukan sebuah perusahaan menjadi inovator, dia selalu satu langkah di depan. Atau bisa juga diambil strategi, saya menjadi pokoknya nomor 2, ngikut aja apa yang ada tren di pasar, saya ikut. Tapi dia harus punya satu strength,
Misalnya kalau dia ikut tapi menjadi yang paling baik atau yang paling murah, bisa aja. Itu satu pilihan. Kita mau seperti apa. Itu sangat bergantung kepada kompetensi dari suatu perusahaan. Masing-masing punya kompetensi yang ada untuk itu. Tapi saya umumnya percaya yang menjadi inovator itu selalu menjadi yang terdepan ya, menjadi inovator. Sehingga kita mau main di volume atau kita menjadi inovator, tapi kita mungkin in the small volume, tapi dengan margin yang lebih besar. Itu pilihan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tiap orang dalam perjalanannya pasti ada kegagalan, ada keberhasilan. Tapi bagaimana kita memandang. Untuk itu selalu be positive thinking. Kita selalu berpikir positif. Setiap kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi belajarlah untuk melihat bahwa kegagalan itu adalah pembelajaran untuk kita menjadi lebih pintar lagi, lebih baik lagi. Selama kita punya prinsip belajar dari suatu kegagalan, dan kita untuk maju dengan lebih baik, itu menjadi satu yang penting. Maka itu yang menjadi penting cara kita memandang. Ada orang memandang kegagalan itulah akhir dari segalanya dan nggak berani berbuat apa-apa lagi karena pernah mengalami suatu kegagalan. Tapi kita bisa melihat dengan kegagalan itu kita bisa menjadi lebih pintar nggak, menjadi lebih baik nggak di dalam segala hal. Kegagalan launching produk, oh ya kita mungkin kita bisa membuat produk baru yang lebih baik lagi, belajar dari kegagalan itu. Bukan berarti ya nggak pernah launching yang sama, tapi kalau itu menjadi kebutuhan konsumen, kalau itu yang dicari, justru itu yang kita harus terus punya passion melaunching yang sama untuk yang lebih baik. Yang terpenting tiap orang tuh harus punya mimpi. Selalu yang saya sampaikan, kita harus punya mimpi. Kita mau seperti apa dalam setiap proses, bukan kehidupan aja. Termasuk dalam project. Project ini mimpi kita mau seperti apa, mau sebesar apa. Nah dari situlah kita selalu harus punya mimpi. Baik dalam setiap jabatan, setiap area yang kita pimpin, kita harus punya mimpi mau seperti apa. Dari situ baru kita merasa kita punya tujuan. Dan untuk mencapai seperti itu kita mencari caranya apa. Dan apa yang kita menciptakan passion di dalam diri kita. Apa sih yang kita menjadi positif untuk kita bisa mencapai itu. Nah kalau kita bisa mewujudkan mimpi itu terlaksana, kita bisa mencari cara-cara untuk mencapainya dengan baik. Kita create caranya, kita create winning teamnya, kita bangun proses-prosesnya dengan baik. Kalau itu terlaksana dengan baik dan kita bisa mewujudkan mimpi kita, jangan lupa adalah bagaimana kita menginspire orang dengan lebih baik. Nah kita harapkan dengan orang makin terinspirasi, makin banyak orang untuk menjadi seperti kita, untuk menginspirasi orang lebih berhasil. Dan itu juga semakin banyak orang yang berhasil, kita membangun komunitas kita dengan lebih baik. Karena kita bagaimanapun di dalam hidup, tentunya kita membangun relation, membangun komunitas. Dan itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Untuk bisa terus menginspirasi dan berbagi bagi banyak orang. Ya, di dalam perjalanan saya yang legacy yang ingin saya tinggalkan adalah bagaimana semua hasil yang dicapai, yang proses yang saya jalani bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan itu tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri ya. Dan itu yang saya bangun, bahwa apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan, kalau bisa menginspirasi banyak orang, bisa menjadi contoh bagi banyak orang,
orang tidak perlu mencontoh atau melakukan kegagalan yang pernah kita lakukan, tapi bagaimana mereka belajar dari apa yang ada untuk dengan lebih baik. Dan tentunya saya ingin semua yang pernah belajar dari saya makin maju. Dan itu yang saya tinggalkan, suatu kebahagiaan kalau makin banyak orang makin belajar dari apa yang ada. Ya, saya dalam perjalanannya banyak melakukan launching produk. Dan banyak produk-produk yang memang saya launching dari awal dalam perjalanannya. Dan semua menjadi banyak produk-produk yang jadi di pasar, dan saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang bagaimana kita selalu menjadi inovator, menjadi inspirasi untuk melakukan dengan baik dan bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Tapi hal lain yang ingin saya sampaikan juga bagi banyak orang adalah bagaimana kita selalu menjadi orang yang penuh kreatif, harus kreatif, selalu belajar. Itu yang penting. Dan apa yang ada mampu juga mempunyai analisa untuk selalu connecting the dot. Melakukan connecting apa yang ada. Karena dari situlah kita punya ide-ide baru, kreativitas baru. Dan sekali lagi, kita tidak boleh bekerja sendiri. Kita bukan menjadi orang yang super, tapi bagaimana membangun winning team, itu yang penting. Dan yang utama adalah bekerja dengan jujur, membangun trust, dan berpikir secara mindful untuk terus strive to be the best. Semangat untuk pasti bisa. Ya, mungkin tambahan dari saya untuk menjadi pemimpin muda ke depan tadi adalah bekerja dengan jujur. Bagaimana kita menjadi orang yang disiplin, jujur, punya inisiatif, dan punya tanggung jawab. Dan bekerja dengan passion, dengan ulet, itu menjadi penting. Bagaimana kita bekerja dengan hati. Selama kita bekerja dengan hati, kita akan selalu merasa enjoy dalam pekerjaan. Dan kalau kita pun sebagai pemimpin, kita sukses dengan apa yang ada, selalulah rendah hati. Itu menjadi penting. Be always humble dan rendah hati. Itu menjadi penting, karena disitulah kita bisa menjadi contoh buat banyak orang, dan bagaimana kita juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Itu menjadi penting untuk kita terus-menerus sebagai inspirasi, dan makin banyak orang juga respect pada kita. Salah satu hal yang agar pekerjaan bisa sukses dan baik, yang terpenting adalah kalau kita sudah melakukan dengan baik dan ternyata itu berjalan dengan baik, yang terpenting adalah gunakan itu sebagai momentum untuk lebih besar. Take the momentum, itu menjadi penting. Dan think big, move faster. Itu menjadi jiwa yang ada, yang kita harapkan untuk selalu ada. Berpikirlah secara besar, tapi lakukan dengan cepat. Think big, move faster, dan take the momentum. Karena apa? Pada saat zaman digital, apalagi dengan percepatan industri yang begitu cepat, take momentum itu menjadi penting untuk kita mengambil momentum dengan kecepatan yang ada. Dan kalau itu sudah bisa dilakukan baik, jangan lupa juga selalu konsisten dalam pelaksana. Membangun sebuah brand, bagaimana brand itu menjadi kuat atau mempunyai strong brand, menjadi top of mind, bukan hanya di dalam top of mind di pikiran, tapi juga brand-brand kita selalu ada di hati konsumen. Itu kita harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Perilaku konsumen berubah terus, tapi be konsisten untuk selalu brand kita ada di hati konsumen. Nah, itu yang perlu kita. Kadang kita lupa, kita tidak konsisten, hanya short term, melihatnya jangka pendek. Padahal membangun sebuah brand, membangun distribusi, membangun people, itu membutuhkan satu konsistensi.
Hal lain yang ingin saya sampaikan, dengan kita berusaha untuk selalu berpikir out of the box. Dengan out of the box membangun kreativitas kita. Tapi yang terpenting di sini adalah di dalam melakukan segala hal atau mencari celah-celah baru, do differently. Kita bisa saja melakukan kegiatan yang sama, tapi bagaimana kita mencari cara yang berbeda, do differently. Karena disitulah kita melakukannya dengan berbeda, karena semua orang melakukan hal yang sama. Tapi sama seperti kita berkomunikasi, semua orang boleh pasang iklan yang sama, komunikasi yang sama, tapi cara apa yang kita bisa berbeda? Semua orang bisa melakukan hal yang sama, melakukan activity sampling misalnya. Tapi cara sampling yang seperti apa yang berbeda? Itu yang terpenting di dalam kita melakukan banyak hal. Cara-cara promosi seperti apa yang berbeda? Kalau orang lain cara berkomunikasi dengan menggunakan KOL saat ini banyak di sosial media. Tapi apakah ada cara yang berbeda yang membuat konsumen melihat kita dengan cara yang berbeda? Dengan KOL yang berbeda. Mungkin sama-sama pakai KOL, tapi KOL yang berbeda. Sama-sama berpromosi, pasang iklan di program yang sama. Tapi apakah program kita lebih berbeda dengan yang lain? Itu yang penting. Produk juga. Produk akan menjadi sama. Semua akan bisa di-copy dengan komoditi. Tapi kenapa kita berbeda? Itu hal yang penting untuk dilakukan. Maka itu orang bisa punya produk yang sama, tapi satu bisa dijual premium, berbeda dengan yang lain, karena yang dibangun itu adalah satu perbedaan. Dan perbedaan itu bukan hanya spesifik di dalam produk itu sendiri, tapi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membangun image, sesuatu yang intangible, yang tidak lihat. Image itu dibangun dengan sesuatu yang berbeda. Komunitas yang dibangun berbeda. Dan itu menjadikan produk yang sama, tapi konsumen melihat kita dengan cara yang berbeda. Dan ini menjadi penting untuk selalu kita membangun cara-cara yang berbeda.